masuk ke definisi 11.1, misalkan G dengan operasi penjumlahan dan G dengan operasi perkalian dua grup, maka pemetaannya itu delta G ke G aksen adalah suatu homomorfisme apabila delta A operasi penjumlahan B sama dengan delta A operasi perkalian delta B untuk setiap A, B anggota himpunan G. Apabila G dan G aksen itu dua grup masing-masing dengan operasi perkalian, maka homomorfisme delta G ke G aksen didefinisikan oleh delta AB sama dengan delta A, delta B sama untuk setiap A, B anggota himpunan G. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh 11.1, misalkan G suatu grup abelian dan pemetaannya itu G ke G didefinisikan oleh GA sama dengan A kuadrat, maka G suatu homomorfisme sebab jika A, B anggota himpunan G sehingga GAB sama dengan AB kuadrat sama dengan A kuadrat dan B kuadrat sama dengan GA GB. Pemetaan ini tidak perlu bijektif sebab jika diambil contohnya, misal G sama dengan U8 sama dengan anggota himpunannya itu 1, 3, 5, 7 dengan operasi perkalian mod 8. Karena untuk setiap A anggota himpunan U8, A kuadrat itu sama dengan 1. Karena A kuadrat sama dengan 1, otomatis G U8 itu sama dengan 1 juga. Kita masuk ke contoh ke latihan soal dan penyelesaiannya. Soalnya itu didefinisikan fz ke z dengan aturan fx sama dengan 2a. Untuk setiap x anggota himpunan z, tunjukkan bahwa fz ke z adalah homomorfisme grup pada operasi penjumlahan. Didefinisikan, mohon maaf ini sepertinya masih ada typo tapi nanti saya benerin lagi. Ini didefinisikan fungsi fz ke z dengan fa sama dengan 2a. Untuk setiap A anggota himpunan Z ditunjukkan bahwa F adalah homomorfisme grup terhadap operasi penjumlahan. Homomorfisme grup harus memenuhi FA plus B sama dengan FA plus FB. Lalu kita periksa sifat tersebut. FA plus B sama dengan 2A plus B. FA plus B sama dengan 2A plus 2B karena kita menggunakan sifat distributif, tinggal kita kalikan yang 2 kali A sama dengan 2A ditambah 2 kali B sama dengan 2B. Karena FA itu sama dengan 2A dan FB itu sama dengan 2B, maka FA plus B itu sama dengan FA plus FB. Jadi syarat homomorfisme itu terpenuhi. Dengan demikian, FZ ke Z, FA sama dengan 2A adalah homomorfisme grup pada operasi penjumlahan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan definisi 11.2 terkait dengan homomorfisme grup. Misalkan G dan G aksen adalah dua buah grup. Pemetaan F dari G ke G aksen. Ini disebut homomorfisme grup jika setiap A dan B itu merupakan elemen dari G, berlaku FA dikali B, FAB itu sama dengan FA dikalikan dengan FB. Nah, dua buah grup ini, G dan G aksen, disebut homomorfik jika terdapat homomorfisme dari G ke G aksen. Dari definisi 11.2 ini akan diperoleh sifat-sifat homomorfisme. Yang pertama, FE sama dengan E aksen. Nah, ini diperoleh dari kita tahu bahwasanya E dikalikan dengan A itu akan sama dengan A, di mana A ini adalah elemen dari G. Maka, ketika FA dikalikan dengan E, itu akan menghasilkan FA. Ketika kita pisahkan, FA dikalikan dengan FE, itu akan juga menghasilkan FA. Nah, dari sini, sehingga diperoleh FE itu akan sama dengan E aksen. Nah, untuk sifat yang kedua, FA inverse itu akan sama dengan FA inverse untuk setiap A elemen dari G. Kita tahu bahwa A dikalikan dengan A inverse itu akan sama dengan E. Sehingga ketika kita punya fungsi FA dikalikan dengan A inverse itu akan sama dengan FE. Nah, dari sini ketika kita pisahkan FA dikalikan dengan FA inverse itu akan menghasilkan E aksen. Sehingga untuk FA inverse itu akan sama dengan FA inverse. Untuk selanjutnya kita akan membahas teorema 11.2. Jika F memetakan G ke G aksen adalah homomorfisme grup,
Maka, teorema 11.2 ini yang pertama berbunyi, elemen identitas pada G dipetakan menjadi elemen identitas pada G aksen. Itu akan menghasilkan Fe sama dengan E aksen. Kemudian yang kedua berbunyi, inverse suatu elemen dipetakan menjadi inverse dari hasil pemetaannya. Fa inverse akan sama dengan Fa inverse. Untuk selanjutnya latihan soal. Jika F suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen, buktikan bahwa Fa pangkat N itu akan sama dengan Fa dipangkatkan dengan N untuk setiap bilangan bulat N. Kita bagi menjadi 3 teman-teman. Ketika N lebih besar dari 0, ketika N sama dengan 0, dan ketika N kurang dari 0. Nah, ketika N lebih besar dari 0, maka misalkan kita N-nya itu 3, teman-teman. N sama dengan 3. Maka A pangkat N-nya itu A pangkat 3 itu akan sama dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A. Sehingga Fa pangkat 3 itu akan sama dengan Fa dikalikan dengan A dikalikan dengan A. Atau kita pisahkan Fa dikalikan dengan Fa dikalikan dengan Fa. Atau ini sama aja dengan Fa itu pangkat 3. Nah, secara umum, ketika N-nya itu lebih besar dari 0, maka Fan itu akan sama dengan Fa dikalikan dengan A dikalikan dengan A sebanyak A-nya itu sebanyak N kali. Nah, ini juga bisa Fa dikalikan dengan Fa dikalikan dengan Fa sebanyak Fa-nya itu N kali. Atau Fa itu pangkat N. Selanjutnya untuk kasus yang kedua ketika N itu sama dengan 0. Karena A pangkat 0 itu sama dengan E, maka Fa pangkat 0 itu akan sama dengan Fe, dimana Fe ini adalah E aksen. Dan ketika Fa itu kita pangkatkan dengan 0, itu juga akan menghasilkan E aksen. Jadi Fa pangkat 0 itu akan sama dengan Fa yang dipangkatkan dengan 0. Untuk kasus yang ketiga, ketika N itu kurang dari 0, kita misalkan N-nya itu sama dengan negatif M, di mana M itu lebih besar dari 0. Maka A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat negatif N, atau A pangkat inverse negatif 1 kali M. Sehingga teman-teman, fungsi A pangkat N itu akan sama dengan F dikalikan dengan A inverse dikalikan dengan pangkat M, akan sama dengan F A inverse akan sama dikalikan dengan M, sama dengan F A inverse pangkat M, sama dengan Fa pangkat negatif M, atau sama dengan Fa pangkat N. Sehingga dari sini kita dapat ambil kesimpulan bahwa setiap bilangan bulat N itu akan menghasilkan Fan sama dengan Fa pangkat N. Sehingga untuk soal ini terbukti, teman-teman. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 11.3 yang berbunyi apabila F suatu homomorfisme dan grup G ke G bar, maka daerah hasil dari F yaitu Fg adalah subgrup dari G bar. Jadi, inti dari teorema 11.3 ini adalah pemetaan F atau homomorfisme itu sendiri merupakan struktur grup. Hasil pemetaan F atau Fg tidak keluar dari grup tujuan yaitu G bar. Nah, sebaliknya Fg membentuk strukturnya sendiri sebagai grup di dalam G bar. Untuk selanjutnya ada definisi 11.3, yaitu jika F adalah suatu homomorfisme dari grup
G ke G bar, maka kernel atau inti dari F yang kita tulis sebagai I adalah himpunan semua elemen X di dalam grup G, sedemikian sehingga hasil pemetaan F dari X itu sendiri sama dengan E bar. Jadi definisi ini memberitahu kita bagaimana cara menemukan suatu kernel dari suatu homomorfisme. Karena kernel itu sendiri adalah kumpulan dari semua elemen di dalam grup asal yang hilang atau menyusut menjadi satu titik saja, atau disebut sebagai elemen identitas di grup tujuan setelah dipetakan oleh F. Kemudian masuk ke soal. Diketahui pemetaan homomorfisme F dari grup bilangan bulat Z ke grup Z6 yang didefinisikan oleh Fx sama dengan X modulo 6. Tentukan daerah hasil rank dari F yaitu Fg, kemudian buktikan bahwa Fg merupakan subgrup dari Z6. Pertama-tama kita akan menentukan daerah hasil dari Fg. Untuk menentukan daerah hasil rank dari fungsi F, kita menghitung beberapa nilai fungsi. Misalnya, kita memiliki F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 2, F3 sama dengan 3, F4 sama dengan 4, F5 sama dengan 5, kemudian F6 sama dengan 0, karena sisa pembagian 6 oleh 6 adalah 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Seluruh bilangan bulat ke semua elemen yang berada di set 6. Untuk langkah selanjutnya kita akan membuktikan subgroup. Setelah diperoleh bahwa daerah hasil fungsinya itu ada 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa himpunan tersebut merupakan subgroup dari set 6. Untuk membuktikan suatu himpunan merupakan suatu subgroup, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu tidak kosong, yang kedua itu tertutup, dan yang ketiga itu memiliki inverse. Untuk syarat pertama adalah tidak kosong. Jadi himpunan tersebut itu tidak kosong karena Fz sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada syarat kedua itu kita membuktikan bahwa Fg merupakan subgroup adalah sifat tertutup terhadap operasi. Karena operasi pada set 6 adalah penjumlahan modulo 6, maka kita harus menunjukkan bahwa jika terdapat 2 elemen dalam Fg yang dijumlahkan, hasilnya tetap berada di Fg. Nah, pada soal ini diketahui Fg sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita akan mengambil sembarang 2 elemen A dan B dari Fg. Ketika dijumlahkan dengan operasi modulo 6, hasilnya akan selalu menjadi salah satu elemen dalam set 6. Sebagai contoh, 3 ditambah 5 sama dengan 8. Di modulo 6 menghasilkan 2. Nah, hasil 2 ini merupakan anggota dari Fg. Karena penjumlahan 2 elemen apapun di dalam Fg selalu menghasilkan elemen yang masih berada pada Fg, maka Fg tertutup terhadap operasi penjumlahan modulo 6. Dengan demikian, syarat kedua ini terpenuhi. Untuk syarat ketiga, agar Fg menjadi subgroup adalah setiap elemen harus memiliki inverse terhadap operasi penjumlahan modulo 6. Nah, inverse suatu elemen adalah elemen lain yang jika dijumlahkan dengan dirinya sendiri akan menghasilkan identitas, yaitu 0 modulo 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu pada set 6. Yang pertama, inverse dari 0 adalah 0, karena 0 ditambah 0 sama dengan 0 di modulo 6 menghasilkan 0. Kemudian yang kedua, inverse dari 1 adalah 5, karena 1 ditambah 5 sama dengan 6 di modulo 6 akan menghasilkan 0. Kemudian yang ketiga, inverse dari 2 adalah 4, karena 2 ditambah 4 adalah 6. 6 di modulo 6 menghasilkan 0. Selanjutnya, inverse dari 3 adalah 3, karena 3 ditambah 3 sama dengan 6 dimodulokan 6 menghasilkan 0. Selanjutnya, inverse dari 4 adalah 2, karena 4 ditambah 2 sama dengan 6 dimodulo 6 menghasilkan 0.
Dan yang terakhir yaitu inverse dari 5 sama dengan 1, karena 1 ditambah dengan 5 menghasilkan 6, dimodulokan dengan 6 menghasilkan 0. Jadi dapat disimpulkan dari hasil tersebut terlihat bahwa setiap elemen dari Fg mempunyai inverse yang juga berada di dalam Fg. Jadi syarat ketiga ini terpenuhi. Baik, selanjutnya adalah teorema 11.4. Apabila F suatu homomorfisme dari grup G ke grup G bar, maka kernel dari F merupakan subgrup normal dari G, yang dimana kernel dari homomorfisme F dari grup G ke suatu grup G bar adalah himpunan X elemen G sedemikian sehingga Fx sama dengan E bar. Nah, E bar ini adalah elemen identitas dari grup G bar. Lalu ada teorema 11.5. Jika F suatu homomorfisme dari grup G ke grup G bar dengan kernel I, maka himpunan semua propeta dari X elemen G bar oleh F dalam G adalah suatu koset kanan IA dengan A elemen G dan FA sama dengan X. Nah, di soal ini diberikan homomorfisme F yang memetakan grup Z ke grup Z4 dengan operasi penjumlahan dengan Fx-nya adalah X bar, maka tentukan semua propeta dari 2 bar elemen Z4 lalu tunjukkan bahwa himpunan tersebut merupakan koset kanan dari kernel F. Langkah yang pertama, kita perlu mencari kernel F. Nah, kernel F ini kan adalah X elemen G sedemikian sehingga Fx sama dengan E bar. Nah, di sini G-nya itu adalah Z dan G barnya itu adalah Z4. Nah, elemen identitas dari Z4 itu adalah 0. Jadi, kernel dari F di sini adalah I sama dengan X elemen Z sedemikian sehingga Fx sama dengan 0. Nah, perhatikan bahwa Fx sama dengan X bar, maka Fx sama dengan 0 itu bisa ditulis sebagai X bar sama dengan 0. Yang artinya bahwa X adalah bilangan yang kongruen dengan 0 modulo 4 atau bilangan yang habis dibagi dengan 4. Nah, maka I merupakan himpunan bilangan bulat kelipatan 4 atau dapat ditulis dengan I sama dengan himpunan yang berisikan min 8, min 4, 0, 4, 8, dan seterusnya, atau bisa juga ditulis dengan 4Z. Lalu langkah yang kedua adalah kita perlu menentukan propeta dari 2 bar, yaitu dengan cara mencari semua X elemen Z sedemikian sehingga Fx sama dengan 2 bar. Nah, karena Fx sama dengan X bar, maka X barnya ini adalah min 2 bar. Nah, artinya X ini kongruen dengan 2 modulo 4. Nah, bilangan-bilangan tersebut adalah min 6, min 2, 2, 6, 10, dan seterusnya. Nah, jadi propeta dari 2 bar adalah X elemen Z sedemikian sehingga Fx sama dengan 2 bar, atau dapat ditulis menjadi 2 plus 4Z. Nah, langkah yang ketiga kita akan menunjukkan bahwa propeta dari 2 bar ini merupakan koset kanan dari I atau kernel F. Nah, ambil A elemen Z yang memenuhi FA sama dengan 2 bar. Nah, karena Fx sama dengan X bar, maka kita bisa memilih A-nya itu adalah 2 untuk memudahkan, karena 2 elemen dari Z dan F2 itu kan hasilnya juga 2 bar. Nah, jadi koset kanannya itu adalah I ditambah A sama dengan I kecil tambah A, yang dimana I-nya itu adalah elemen dari I besar. Nah, min 8 ditambah 2, min 4 tambah 2, 0 tambah 2, dan seterusnya itu hasilnya adalah min 6, min 2, 2, 6, 10, dan seterusnya. Nah, dapat ditulis juga I plus 2 itu sama dengan 2 plus 4Z. Nah, perhatikan bahwa koset kanan ini sama persis dengan propeta dari 2 bar, yaitu 2 plus 4Z. Nah, jadi terbukti bahwa 2 plus 4Z atau propeta dari 2 bar ini adalah koset kanan dari kernel F, atau yaitu I ditambah 2.